Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021, saya, Ayu Laila Anam, dari Prodi PG PAUD, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Sex Education pada anak kelompok B di TK Darul Ilmi 2 Kota Surabaya. Latar belakang. Di Indonesia, pendidikan seks masih menjadi isu yang diperdebatkan, di mana terdapat beberapa masyarakat yang sangat menentang pendidikan seks di rumah maupun di sekolah. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa membicarakan pendidikan seks dengan anak-anak, khususnya anak usia dini, adalah hal yang tabu. Mereka percaya bahwa anak usia dini bukanlah periode yang tepat bagi anak-anak untuk belajar tentang seksualitas. Masyarakat percaya bahwa mereka akan secara alami memahaminya pada suatu hari nanti. Menurut hasil pengamatan di TK Darul Ilmi 2 tahun 2021, banyak orang tua dan wali murid yang masih belum mengajarkan yang berkaitan dengan pendidikan seks kepada putra-putrinya. Menurut temuan prasurvei, terhadap 15 orang tua, 70% mereka menyatakan tidak pernah memberikan pengetahuan yang terkait tentang pendidikan seks untuk putra-putrinya sejak usia muda. Sementara hanya 4 yang mengatakan mereka melakukannya. Pendidikan seks harus menjadi elemen penting dalam pembelajaran di sekolah. Dan seharusnya sejak dini anak sudah mengenal bagian anggota tubuhnya karena mereka pendidikan seks termasuk dalam pembelajaran di STTPA. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah 1. Bagaimana penerapan sex education pada anak kelompok B di TK Darul Ilmi 2 Kota Surabaya. 2. Faktor pendukung saat memberikan sex education pada anak usia dini. Dan 3. Faktor penghambat saat memberikan sex education pada anak usia dini. Tujuan dari penelitian saya tersendiri adalah 1. Untuk mendeskripsikan penerapan sex education pada anak kelompok B di TK Darul Ilmi 2 Surabaya. 2. Mendeskripsikan faktor pendukung saat memberikan sex education pada anak usia dini. Dan 3. Mendeskripsikan faktor penghambat saat memberikan sex education pada anak usia dini. Kajian teoritis dari penelitian saya. Yang pertama, menurut Rokib tahun 2008, pendidikan seksual adalah upaya yang dilakukan seorang pendidik untuk mentransfer pengetahuan dan nilai atau knowledge and values yang berkaitan dengan fisik genetik beserta fungsinya. Salah satunya yaitu sesuatu yang berkaitan dengan gender atau seks, baik itu pada lelaki ataupun wanita. Sebagai kelanjutan dari naluri primitif makhluk hewan ataupun manusia yang memiliki ketertarikan serta membutuhkan kasih sayang dari lawan jenisnya. Dan menurut Ulwan tahun 1995, pendidikan seks bukan hanya mencakup seksualitas saja, tetapi juga membahas isu-isu seperti moralitas, etika, hukum, budaya, dan perilaku sosial. Menurut Nugraha tahun 2014, pendidikan seks adalah upaya mendidik anak muda tentang situasi tubuhnya sebagai perempuan dan lelaki, serta dampak psikologis dari kondisi tersebut. Tahap perkembangan psikoseksual menurut teori Erikson. Sejak lahir hingga 18 bulan, seorang bayi mulai mengembangkan perasaan bahwa dunia ini tempat yang baik dan nyaman. Dan usia 12-3 tahun, dengan rasa malu dan ketidakpastian, anak belajar keseimbangan otonom dan kepuasan diri. Usia 3-6 tahun, ketika anak-anak mengeksplorasi hobi baru mereka, memperoleh inisiatif dan tidak terus-menerus dihantui rasa bersalah. Usia 6-12 tahun, anak perlu memperoleh pengetahuan budaya ataupun resiko emosi ketidakmampuan. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif atau penelitian kualitatif. Mengapa saya mengambil penelitian kualitatif?
karena saya menganggap penelitian ini sangat cocok dengan fokus masalah yang diambil mengenai pemahaman dan implementasi sex education di sekolah. Penelitian kualitatif bersikap sangat deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh guru dan pengelola di TK Darul Ilmi dalam penerapan pendidikan seksual. Subjek penelitian ini adalah 2 anak di kelompok B di TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Saya mengambil 2 anak tersebut karena saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan pendidikan seks yang mereka lakukan, antara satu ibu yang bekerja, yang anaknya dibantu diasuh oleh keluarga di rumah, dan satu ibu rumah tangga. Dan teknik analisis data melalui data reduksi, di mana saya meringkas dan memilih elemen-elemen yang paling signifikan yang sesuai dengan rumusan masalah saya. Dan data display, di mana saya menyajikan data dengan menghubungkan temuan survei dan bagaimana mengimplementasikan pendidikan seks pada anak usia dini, dan conclusion drawing atau verification adalah bentuk solusi bagaimana hasil dari temuan penelitian saya. Berikut adalah tabel teknik pengumpulan data, karena saya melakukan penelitian dengan 3 instrumen, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah data pengumpulan data dan wawancara dari Kepala Sekolah TK Darul Ilmi 2 Kota Surabaya. Dan berikut adalah catatan dokumentasi pada saat saya mewawancarai Kepala Sekolah TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Selanjutnya adalah tabel untuk saya mewawancarai guru, di mana beliau adalah guru kelas TKB, subjek saya meneliti di TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Dan berikut adalah catatan dokumentasi saya pada saat mewawancarai guru kelas TKB Darul Ilmi 2 Surabaya. Dan berikut adalah teknik pengumpulan data saya mewawancarai orang tua, baik untuk ibu yang bekerja dan baik untuk ibu yang tidak bekerja. Saya melakukan wawancara dengan wali murid dengan menggunakan video call dan voice note. Mengapa saya melakukan metode seperti itu? Karena itu adalah metode yang sangat cocok untuk saya lakukan pada saat pandemi seperti ini, yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung karena dapat membahayakan kedua belah pihak. Dan berikut adalah teknik observasi saya. Saya melakukan observasi di TK Darul Ilmi 2 Surabaya dengan bergabung melalui Zoom meeting. Dan berikut adalah catatan dokumentasi saya dalam mengobservasi penelitian saya. Reduksi data. Reduksi data adalah hasil ringkasan dalam penelitian saya yang sesuai dengan indikator-indikator yang sesuai dengan rumusan permasalahan saya. Yang dimana yang pertama indikatornya adalah penerapan sex education anak usia dini, dan yang kedua faktor pendukung dalam pemberian sex education anak usia dini, yang ketiga faktor penghambat dalam pemberian sex education anak usia dini. Nah, di mana kode-kode tersebut reduksi data adalah ringkasan ya, dari mana saya meringkas adalah dengan kode-kode tertentu, yaitu CO adalah catatan observasi, di mana nanti akan terlampir dalam lampiran-lampiran deskripsi saya. CO ada catatan observasi 1, P1 adalah paragraf ke-1, B 3-4 adalah baris ke-3-4 pada paragraf ke-1 di catatan observasi pertama saya. Dan CW adalah catatan wawancara saya yang pertama, saya mempunyai catatan wawancara ada 4, dan P8
adalah paragraf ke-8 dari catatan wawancara saya yang pertama. Dan B1 sampai 7 adalah baris ke-1 sampai 7 dari paragraf 8 daripada catatan wawancara saya yang pertama. Dan CD adalah catatan dokumentasi saya yang pertama sampai dengan selesai. Dan hasil dari reduksi data saya di TK Darul Ilmi 2 Surabaya sudah menerapkan sex education melalui pembelajaran sehari-hari, media pembelajaran dan sarana prasarana di TK Darul Ilmi merupakan faktor pendukung dalam pemberian sex education. Namun masih adanya wali murid yang kurang memberikan sex education pada saat di rumah. Maka hal tersebut merupakan faktor penghambat dalam memberikan sex education di TK Darul Ilmi 2 Kota Surabaya. Dan berikut hasil penelitian saya. Menurut hasil observasi menyebutkan bahwa penerapan sex education di TK Darul Ilmi melalui laku sentuhan boleh dan tidak boleh. Selain laku penerapan di TK Darul Ilmi 2 Surabaya juga melalui gambar dan video. Penerapan sex education di TK Darul Ilmi 2 Surabaya juga melalui pengenalan diri sendiri, mengenalkan jenis kelamin, mengenalkan ciri-ciri laki-laki dan perempuan, serta mengenalkan bahwa alat vital laki-laki bernama penis dan alat vital perempuan bernama vagina. Sedangkan penerapan yang dilakukan oleh wali murid ketika memberikan sex education kepada anak saat di rumah cukup beragam. Di antaranya mereka dengan membatasi tontonan anak-anak, memberitahu cara membersihkan diri, memberitahu bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tentunya mempertahankan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Dan faktor pendukung dalam memberikan sex education anak usia dini cukup beragam. Di antaranya fasilitas sarana dan prasarana di TK Darul Ilmi cukup memadai, seperti adanya media pembelajaran, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, materi pembelajaran yang sesuai porsi anak, memberikan edukasi tentang nama-nama bagian tubuh dengan benar, kerjasama antara guru dan wali murid untuk memberikan sex education pada saat di rumah. Tentunya dukungan atau support orang tua serta lingkungan sekitar dalam memberikan sex education ini adalah faktor dukungan terbesar agar pemberian materi sex education dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dan faktor penghambat dalam menerapkan sex education anak usia dini adalah masih kurangnya pengetahuan anak tentang nama-nama organ tubuh mereka dengan benar, dikarenakan masih ada wali murid yang belum teredukasi tentang sex education anak usia dini dan kurangnya pelatihan sex education untuk guru di TK Darul Ilmi 2 Kota Surabaya. Dan kesimpulannya dalam penelitian ini adalah penerapan sex education di TK Darul Ilmi 2 melalui nyanyian, media pembelajaran berupa gambar, video, dan penerapan sex education juga masuk dalam pembelajaran sehari-hari. Dan mengenalkan nama-nama organ intim manusia dengan benar, mereka memberitahu bagian tubuh boleh yang tidak boleh disentuh, dan memberitahu cara membersihkan diri, dan faktor pendukung saat memberikan sex education adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana berupa media dan toilet yang memadai, dukungan serta support dari wali murid dalam memberikan sex education pada saat di rumah, dan faktor penghambat dalam memberikan sex education di TK Darul Ilmi 2 masih kurangnya pengetahuan anak-anak tentang organ tubuh mereka dengan benar. Masih ada wali murid yang kurang teredukasi tentang sex education anak usia dini dan kurangnya pelatihan sex education untuk guru TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Dan saran dari kami adalah pendidik harus kompeten untuk mengembangkan, mengelola, dan menilai program pendidikan. Pembelajaran direncanakan berdasarkan pelaksanaan evaluasi yang lalu. Pelaksanaan program direncanakan berdasarkan perencanaan dan evaluasi program yang direncanakan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluasi dan
akan menjadi penting dalam menentukan langkah atau perencanaan pembelajaran selanjutnya. Terutama jika ditemukan suatu masalah, maka akan dilakukan dengan cepat untuk mengambil tindakan. Diharapkan agar sex education anak usia dini dapat diterapkan lebih baik di TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.